ada juga orang-orang yang di mata Tuhan itu belum sampai taraf menghujat Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus pasti. Jadi dia sudah mendukakan Roh Kudus, dia sudah memadamkan roh, mendukakan roh, itu sudah. Tapi dia belum sampai menentang, melawan, menghina roh kasih karunia, itu belum sampai taraf itu. Nah, orang seperti itu masih bisa diampuni. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus. Shalom Pak Teofilus. Shalom Pak Tim. Ya, ini masih seputar meninggalnya Ustadz Yahya Mahloni. Ya. Iya. Ini kan banyak menimbulkan pendapat Pak Teofilus. Iya, memang viral sekali di sana betul. Sini ya. Baik dari kalangan Kristen maupun Muslim seperti itu. Iya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang makin kesini makin menarik. Salah satunya adalah misal gini, kalau ada orang yang meninggalkan Yesus Kristus, di manakah peran Roh Kudus pada waktu itu? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh hamba Tuhan Pak Teofilus. Iya, waduh, ini pengalaman dari orang yang meninggalkan Kristus, mestinya kalau dia sudah berbalik pada Kristus, bisa ditanya sehingga dia bisa memberikan kesaksian dulu tuh bagaimana gitu ya. Kok betul. Kamu bisa-bisanya meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah balik loh ya. Tapi kalau belum balik tentunya kita tidak bisa bertanya. Begini Pak Tim, Roh Kudus itu menurut firman Tuhan, coba kita lihat ya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Ini adalah janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan datang begitu ya. Itu ada di ayat 7-nya. Atau kita baca mulai ayat 7 ya. Itu bagus itu. Coba Pak Tim bacakan. Oke. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Yesus ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Iya, ayat 8. Ayat 8. Dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dosa, satu. Ya, kebenaran dan penghakiman. Okay. Jadi kalau tadi ditanyakan, kalau ada orang Kristen, ya Kristen mestinya kalau Kristen ya sudah dibaptis, sudah di gereja dia beribadah, beraktivitas, mungkin melayani juga di gereja. Kok bisa orang itu kemudian meninggalkan iman Kristen? Ya kalau penyebabnya kemarin sudah kita bahas ya, ada 4 poin ya. Masih ingat Pak? Ya, masih ingat. Orang meninggalkan Yesus karena cinta, karena harta, karena tahta, 3 tahta, plus, tapi juga kebingungan teologi. Nah, kita nggak tahu penyebabnya apa. Kalau ada orang meninggalkan Tuhan Yesus, terus di manakah peran Roh Kudus? Benar, itu yang ditanyakan. Ini jawabnya. Kalau ia datang, kalau Roh Kudus Parakletos itu datang, ia akan menginsyafkan dunia. Maksudnya orang-orang di dunia ini pertama akan dosa. Orang itu akan sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah dosa, itu adalah karya Roh Kudus. Sebab ada orang berdosa, dia tertawa dan dia merasa bahwa itu kesukaan buat dia melakukan dosa. Ketika dia merasa kok aku begitu, kok bisa berbuat itu, dia sadar itu karya Roh Kudus, itu dosa. Kemudian yang kedua, kebenaran. Nah, kebenaran ini sebetulnya apa kebenaran itu? Nah, kalau kita kembali ke Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan Yesus itu adalah kebenaran.
Jadi kalau Roh Kudus menginsyafkan orang-orang di dunia akan kebenaran, ya tentunya ini adalah karya Roh Kudus yang memberikan pencerahan di dalam hati seseorang bahwa Yesus itulah kebenaran. Nah, kalau orang meninggalkan Yesus, tentunya Roh Kudus akan berkata, kamu meninggalkan kebenaran, begitu ya. Kamu meninggalkan kebenaran. Bukankah Yesus itu jalan, kebenaran, dan hidup? Kamu meninggalkan jalan yang benar. Dan yang terakhir, penghakiman. Saudaraku, kegentaran seseorang akan penghakiman, bukan di bumi saja, tapi penghakiman kekal, itu adalah karya Roh Kudus. Dan kita semua tahu bahwa yang akan datang sebagai hakim itu adalah Yesus Kristus, Tuhan yang akan menghakimi yang hidup dan yang mati. Dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih. Dia akan datang, ya, Isa Al-Masih akan datang dan akan menjadi hakim. Nah, di sini ini karya Roh Kudus. Gitu. Nah, apakah ini termasuk seperti ini, Pak Tifulus? Kalau seseorang itu meninggalkan Yesus Kristus atau kemudian menjadi tidak percaya lagi pada Yesus, apakah itu sekaligus juga yang disebut sebagai dosa menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diampuni lagi? Iya, ini kemarin sebetulnya sudah saya bahas. Betul. Ya, sudah saya bahas. Tapi ini menjadi pertanyaan karena batasnya di mana. Nah, kemarin kita sudah jelaskan bahwa dosa yang membawa maut sampai pada maut itulah batasnya, batas kesempatan yang Tuhan kasih. Tetapi sebetulnya memang ada sebelum orangnya mati dia di mata Tuhan. Tapi ini karena Tuhan tentunya ini pengetahuan Tuhan, ini kedaulatan Tuhan, ini haknya Tuhan untuk menilai. Ya. Jadi kita tidak ngerti ya, Pak? Kita tidak tahu dan kita nggak boleh tahu. Kalau tahu nanti kita jadi Tuhan. Ya, jadi memang ada orang yang sebetulnya dia sudah menghujat Roh Kudus. Ya seperti itu tadi. Ketika ada orang meninggalkan Yesus, Roh Kudus sudah mencegah, tapi dia menentang dan melawan akan suara Roh Kudus itu karena dia lebih menyukai yang lain, ya menyukai harta, tahta, cinta, dan mungkin karena kebingungan ini sudah sangat membuat dia bingung, akhirnya dia meninggalkan. Nah, tetapi ada juga orang-orang yang di mata Tuhan itu belum sampai taraf menghujat Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus pasti. Jadi dia sudah mendukakan Roh Kudus, dia sudah memadamkan roh, mendukakan roh, itu sudah. Tapi dia belum sampai menentang, melawan, menghina roh kasih karunia, itu belum sampai taraf itu. Nah, orang seperti itu masih bisa diampuni. Oleh sebab itu kita kan wajib berdoa. Kalau ada teman kita yang dulu aktif di dalam Kristus, di dalam Tuhan, melayani, cinta Tuhan, tiba-tiba begitu aja dia berbalik dari imannya, meninggalkan Kristus, ya kita harus dengan kasih mendoakan. Karena kita kan banyak saksikan juga bahwa ada satu saat orang itu tiba-tiba disadarkan dan dia berbalik, kembali lagi kepada Kristus. Berarti bisa ya, tapi juga bisa tidak, dan kita sendiri tidak tahu. Kewajiban kita ya terus menegur, menasihati, mendoakan seperti itu. Bahkan para penentang kekristenan yang sepertinya orang sudah kerasukan iblis gitu ya. Ternyata dia belum sampai pada taraf menghujat Roh Kudus. Nah, sampai saatnya dia akhirnya ditangkap Tuhan. Dia disadarkan dan roh hikmat wahyu itu turun menjamah dia, dan dia akhirnya tahu, oh ternyata yang aku musuhi, yang aku aniaya, yang aku benci, itu ternyata adalah sang kebenaran. Ya, tadinya dia mengolok-olok Yesus. Kita kan sering dengar ya tentang penyaliban itu dijadikan bahan olokan, bahan ejekan,
Ya, kalau ada yang tanya orang Kristen kok nggak marah, ya nggak enak. Bukannya kita senang kalau ada orang mengatakan bahwa Tuhanmu mati dipantek di kayu jemuran gitu ya. Kemudian dikatakan pakai celana dalam gitu ya, ditelanjangi. Ya memang seperti itu kondisi penghukuman pada zaman Romawi. Karena apa? Nah, untuk orang bisa tahu bahwa aku ini berdosa dan dosaku itu ditanggung oleh Yesus, itu karya Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus. Kemudian dialah sang kebenaran, itu juga karya Roh Kudus. Dan dialah yang akan jadi hakim segala hakim, itu karya Roh Kudus. Makanya ada kisah Pak Tim, ada seorang hamba Tuhan berkhotbah. Dia tanya, menurut Anda siapakah orang yang diceritakan dalam Alkitab yang imannya paling kuat? Nah, itu sampai ditanyakan demikian. Kemudian pendeta ini bertanya, apakah perwira Romawi yang berkata asal engkau mengatakan sembuh maka hambaku yang sakit itu akan sembuh? Tuhan nggak perlu datang ke rumahku. Jadi ada perwira punya seorang hamba yang sakit dan dia mengasihi hambanya itu. Dia datang pada Tuhan Yesus, tapi dia kan perwira Romawi, dia merasa tidak layak karena Yesus adalah seorang rabi Yahudi. Dia berkata, Tuhan tidak perlu datang ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja, sembuh pasti sembuh. Seperti aku ini loh, aku ini perwira. Jadi kalau aku berkata kepada bawahanku, datang, pergi lakukan itu, mereka pun akan pergi lakukan itu. Seperti itu. Dan, wah imannya kan hebat. Apakah itu iman paling hebat? Ternyata bukan. Terus ada berkata, wah iman yang paling hebat tuh iman perempuan Kanaan. Perempuan Siro-Venesia, Punisia atau Venesia itu yang dia anaknya dirasuk setan, kemudian dia datang pada Yesus, dia berkata, Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong anakku. Yesus berkata tidak layak untuk membuang roti kepada anjing karena roti itu jatahnya anak-anak. Nah, perempuan itu jawabnya, tapi bukankah anjing pun makan remah-remah roti? Langsung Tuhan berkata, besar imanmu hai ibu. Nah, berarti kan besar imannya, dipuji. Tapi sebetulnya di dalam kisah Alkitab ada iman yang lebih besar. Apa itu, Pak? Yaitu iman penjahat yang disalib dekat Tuhan. Wow. Kenapa? Karena dia itu percaya Yesus bukan ketika Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit, bukan ketika Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan menjadi 5.000 orang dikenyangkan. Jadi dia melihat Yesus bukan ketika membangkitkan Lazarus dari antara orang mati 4 hari. Enggak. Bukan karena apa yang dia saksikan keajaiban, bukan. Apa yang dia terima sebagai berkat gitu. Bukan. Tapi justru dia percaya Yesus ketika Yesus itu terpentang di kayu salib. Dia berkata, Tuhan ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Loh, kok dia percaya Yesus raja pakai mahkotanya, mahkota duri disalib di sebelah dia sama-sama. Nah, disitulah bahwa iman kepada dia yang mati disalibkan itu sebenarnya iman paling besar. Nah, kita ini kan dihina-hina, diejek-ejek oleh banyak orang yang mungkin mereka belum paham. Makanya ya Tuhan Yesus berkata di kayu salib juga, Tuhan berkata, ini bagus ini, Lukas 23 ayat 34a. Coba Pak Tim bacakan 23 ayat 34a. Ini jaminan bagi Anda yang saat ini karena ketidaktahuan Anda menghina, Anda mengejek, mengolok Yesus Kristus yang disalibkan. Lukas 23 ayat 34a. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke. Itu di kayu salib Tuhan berdoa seperti itu kepada Bapa. Jadi ini jaminan sebetulnya bahwa siapa saja yang pernah menghujat Yesus, ketika Roh Kudus menjamah hatimu dan engkau rindu untuk datang kepada Dia, kalau masih ada kerinduan untuk datang, itu berarti karya Roh Kudus masih bekerja, belum ditinggalkan oleh Roh Kudus. Jadi hujat pada Roh Kudus itu adalah membuat Roh Kudus undur dan tidak bekerja lagi. Itu yang disebut hujat terhadap Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu terus berusaha untuk mempertobatkan orang. Inilah jalan, inilah kebenaran, inilah kehidupan. Yesus Kristus Tuhan, firman yang menjadi manusia. Nah, tapi itu ditolak. Kalau ditolak belum sampai pada taraf menghujat, mungkin diulang Roh Kudus. Jadi untuk saudara-saudari yang saat ini mengikuti akan video ini dan Anda adalah orang yang dengan enteng mengejek-ejek Yesus, menghina Yesus, ya kami nggak enak, tapi kami nggak marah, karena kalau Tuhan Yesus sendiri mengampuni, ya kami harus ikut-ikut mengampuni gitu ya. Ya kami harus mengikut akan apalagi kami, Tuhan kami aja dihina mengampuni, apalagi orang Kristen. Iya, betul demikian Pak Tim. Ya, jadi dalam pengetahuan kita juga mengerti, oh rupanya ada orang yang sudah sampai ke taraf menghujat Roh Kudus meskipun dia hidup, tetapi itu bukan hak kita untuk menghakimi. Betul. Tapi ada juga yang ternyata belum dikategorikan sebagai penghujat Roh Kudus. Ya. Dan rupanya secara keajaiban kasih karunia Tuhan masih terus bekerja untuk menyelamatkan orang tersebut. Iya. Nah, sekarang penentang Kristus yang tertulis di dalam Alkitab itu kan kejam sekali ya. Namanya Saulus. Waduh, Saulus itu sadisnya luar biasa. Coba kita lihat ya, ini agak panjang tapi saudara yang Pak Theophilus bilang kesetanan, ini Saulus ini termasuk kesetanan. Betul. Ini dia marah sekali karena dipikirnya kekristenan itu penyesat. Yesus itu adalah penyesat. Ya, kalau penyesat kan harus dimusnahkan gitu ya, harus dibinasakan. Nah, ini kita lihat ya di dalam Kisah Rasul 9. Coba saudaraku kita lihat. Ayat 1. Ya, sabar saudara, saya Pak Tim akan membacakan. Oke. Kisah 9 mulai pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap kepada imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya, dua ya ini, untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, orang Kristen, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, kata suara tersebut, akulah Yesus yang kau aniaya itu. 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Iya, sampai di situ. Nah, kalau saudara baca lebih lanjut, itu Saulus yang mengalami perjumpaan dengan Kristus pada waktu itu. Dia kan sadis sekali, saudara. Dia menangkap laki, perempuan, tua muda, dimasukkan penjara, dianiaya. Itu karena kemarahan dan kebencian terhadap Yesus yang dianggapnya penyesat, yang kemudian murid-muridnya itu begitu bersemangat memberitakan akan Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit dan sudah naik ke surga itu. Dia nggak percaya.
Dia nggak percaya, dia seorang Farisi yang garis keras. Jadi ketika itu dalam perjalanan ke Damsyik, dia dijumpai oleh Tuhan. Disinilah Roh Kudus bekerja luar biasa, dan Tuhan Yesus sendiri berbicara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Wah, ini menarik ini. Yang dianiaya siapa tuh Pak Tim? Gereja, murid-murid Tuhan Murid-murid Yesus, Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus. Tapi Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi sebetulnya ketika ada orang Kristen dianiaya karena iman, itu yang dianiaya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, karena kita adalah tubuhnya kan. Amin. Jadi Tuhan itu ketika tubuhnya dianiaya, dia merasa aku dianiaya. Makanya dia mendatangi Saulus, dia bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di situ Saulus tergetar hatinya, dan ayat 5, siapakah engkau Tuhan? Kurios. Artinya apa? Artinya dia tahu ini sosok ilahi. Karena siapa? Ada suara terang dan ada cahaya terang dan ada suara. Kemudian dinyatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, kemudian seterusnya Saulus jadi buta matanya, dan dia dituntun, dan itulah awal pertobatan dari Saulus yang kemudian menjadi rasul yang luar biasa dahsyat, Rasul Paulus. Demikian. Jadi kalau orang seperti Saulus saja bisa menjadi Paulus, saya percaya orang-orang yang menghina Tuhan, memusuhi Tuhan, yang menganiaya akan orang-orang yang percaya pada Yesus, menghina-hina apalah yang dilakukan, begitu nanti waktunya tiba, kasih karunia Tuhan menjamah, dan kalau dia tidak menolak, maka terjadilah keselamatan. Nah, itu berarti mereka belum taraf menghujat Roh Kudus, meskipun mungkin sudah menghujat Yesus. Oke. Gitu. Ini bukti ya. Bukti. Iya. Ya, tentang hujat menghujat diulang lagi tuh Pak Tim, coba supaya ini teman-teman yang mengikuti bisa melihat Matius 12 ayat 31 32. Ya. Matius 12 31 32. Ya. Matius 12 31 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, Yesus Kristus, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Mengerikan sekali. Ya. Jadi di sini dikatakan menentang anak manusia, menentang Yesus, menghina Yesus, tapi dalam ketidaktahuan. Ya. Makanya Yesus kan di kayu salib berkata, ampuni mereka. Itu adalah sebuah kasih yang tetap memberi kesempatan kepada orang yang melakukan sesuatu tanpa pengertian. Tapi makanya di Ibrani 6 kemarin sudah kita bahas, orang yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah mendengar akan firman yang baik, yang sudah bahkan mencicipi akan karunia dunia yang akan datang, karunia Roh Kudus dan sebagainya, tapi murtad lagi, tidak mungkin bisa diperbarui, karena itu menghujat Roh Kudus. Wow. Nah, padahal kenyataannya Pak Theophilus, saya mengamati ya dari video-video yang viral tentang saya meninggalkan Yesus, sekarang saya memeluk iman tertentu. Rata-rata dari pengenalannya, dari pengetahuannya tentang Alkitab pun sangat rendah seperti itu. Apa ini bisa mungkin dari pengetahuan kita yang tidak mengerti apakah dia sudah menghujat atau belum? Mungkin seperti itu. Iya, kita berdoa. Kita berdoa
Dan juga barangkali kalau ada yang mendengar, yang oleh ketetapan Tuhan sempat mendengarkan akan omong-omong kita ini, ya ini mungkin adalah cara Tuhan untuk menyampaikan panggilannya kembali pada Anda. Bisa jadi ya Pak Tim. Iya, itu harapan kita. Ya saudara, ini luar biasa sekali bahwa rupanya Tuhan masih memberi kesempatan pada semua manusia, siapapun itu, dan kita tidak bilang agama apa, agama ini, agama itu ya. Seperti yang belakangan ini terjadi penyimpangan. Ya semua agama itu tentunya baik ya. Semua agama baik, tapi firman Tuhan ini menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Dia. Ada cerita ini tidak tertulis dalam Alkitab. Maksud saya apa yang dicatat dalam cerita ini tidak tertulis dalam Alkitab, tapi itu dipercayai di dalam sejarah gereja kuno, bahwa itu memang ada kisahnya. Yaitu pernah dengar atau belum Pak Tim dengan seorang yang bernama Gaius Cassius Longinus? Iya, pernah dengar Pak Teofilus. Siapa? Itu kan prajurit atau tentara atau perwira yang menusuk lambung Yesus. Oh ya, itu kita lihat aja ya di dalam Yohanes 19. Coba Pak Tim bacakan Yohanes 19. Ya, ayat yang ke 32 sampai 34. Yohanes 19 32 34. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama, orang disalib sebelah Yesus, dan kaki orang yang lainnya yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. 33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ini menggenapi firman. Ada firman yang berbunyi bahwa domba Paskah itu tidak boleh dipatahkan tulangnya. Ya, luar biasa. 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, kisah ini kan tidak disebut siapa nama prajurit yang menusuk menikam itu. Tapi dalam cerita di luar Alkitab ya, kalau di luar Alkitab itu bukan dasar iman, tapi hanya kesaksian. Begini Pak Tim, jadi prajurit itu menusuk lambung Yesus, kemudian darahnya itu mengalir, mungkin melalui darah dan air itu melalui tombaknya itu, dan memercik ke matanya. Dan di mata dari ini perwira Longinus ini ya, Gaius Cassius Longinus ini, itu matanya memang ada sakit, jadi entah disebut juling atau agak bermasalah begitu ya. Zaman itu belum ada kacamata, belum ada pengobatan mata ya, jadi dia merasa ini merupakan cacatnya dia, dan seketika dia disembuhkan. Itu menurut cerita kesaksian. Nah, sejak saat itu dia menjadi percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bahkan menurut kisah berikutnya, dia menjadi murid Tuhan yang sampai akhirnya ketika masa aniaya terjadi, dia menjadi martir. Jadi perwira Romawi yang nusuk Yesus jadi martir. Martir karena nama Yesus. Nah, ini luar biasa. Jadi ada kisah-kisah, dan yang model begini saya kira banyak ya. Orang-orang yang tadinya menghujat Tuhan Yesus, tapi karena dia bertobat pada waktu Roh Kudus menjamah hatinya, dan dia tidak menolak Roh Kudus, dia tidak melawan dan menentang Roh Kudus, maka dia diubahkan hidupnya, akhirnya dia menjadi pengikut Kristus yang setia, bahkan sampai jadi martir, jadi syahid ya.
Mati syahid ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang kesempatan Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Yang membatasi adalah yaitu ketika saudara terus menyangkal, terus atau menolak, seseorang itu terus menolak, terus membenci Yesus, terus menyangkali nama Yesus sebagai juru selamat, bahkan menghujat Roh Kudus sampai akhir hidupnya, seperti itu ya Pak? Iya. Jadi memang kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan ya. Iya. Nah, saya juga ingat akan Petrus. Petrus itu murid Tuhan. Sudah diperingatkan kamu akan menyangkal, ngeyel, ya itu Petrus tuh memang wah, keras kepala ya, namanya aja batu karang ya. Ya itu Kefas batu karang, itulah Petrus. Nah, tapi setelah dia menyangkal Tuhan, dia menyesal dan dia menangis sejadi-jadinya. Dan kemudian dia frustrasi, dia merasa tidak layak. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit, dia ikut gembira sebentar. Tapi dia tetap merasa, aku percaya tapi aku tidak layak jadi muridnya. Makanya dia berkata, aku mau balik nangkep ikan aja. Karena dia dulunya nelayan kan. Padahal Tuhan menetapkan dia, I will make you fisher of men. Ya, jadi dia menjadi big fisherman mestinya. Fisher of men, tapi nelayan yang nangkep manusia gitu ya, menjala manusia. Tapi dia kok sampai gitu, yuk kita cari ikan lagi, sudah ndak usah pelayanan gitu. Karena tapi aku tetap percaya Tuhan Yesus, tapi aku nggak mau pelayanan lagi, aku ndak layak karena aku pernah menyangkal dia. Tuhan memulihkan. Sebelum Tuhan naik ke surga, sengaja dia temui Petrus, bicara, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ditanya 3 kali. Kenapa 3 kali, Pak? Kenapa Pak David? Karena nyangkalnya 3 kali. Yang satu dikatakan, apakah kamu ngasih aku? Ya, aku ngasih. Ya wes, 1, 2, 3. Semua sangkalanmu, kamu kan nyangkal 3 kali, itu hapus. Kamu adalah Petrus yang baru. Sampai ketika Roh Kudus turun, Petrus dengan gagah berani memberitakan Injil. 3.000 orang bertobat. Wow. Jadi saudaraku, kita manusia itu memang lemah dan bisa jatuh, bahkan bisa menyangkal Tuhan. Tetapi kuasa Roh Kudus, tadi kita temanya kan peran Roh Kudus, ya, peran Roh Kudus terhadap orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Roh Kudus akan mengejar. Amin. Jangan dilawan, jangan ditentang Roh Kudus. Saudara, inilah pesan firman Tuhan, dan saya percaya kemungkinan besar di antara Bapak Ibu ada yang mengalami meninggalkan Yesus dan kemudian sedang menyaksikan talk show. Ya, bincang-bincang kita ini. Izinkan saya membacakan satu ayat di dalam Ibrani 3 ayat 15 khusus untuk Bapak Ibu atau saudara-saudari yang saat ini telah meninggalkan Yesus dan mendengarkan acara ini. Ya. Ibrani 13:15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, suara Tuhan melalui kabar firman yang kami beritakan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Barangkali ini adalah undangan Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah meninggalkan Yesus, seperti itu ya Pak. Amin. Kami berdoa supaya semua boleh diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.